sebuah organisasi itu harus ada pergantian dalam rangka yang pertama adalah dalam rangka kaderisasi, dan dalam rangka yang kedua adalah restrukturisasi sebuah organisasi harus berubah supaya ide-ide atau kinerja sebuah organisasi itu bisa optimal, maka harus dimunculkan orang-orang yang fresh, orang-orang yang baru. Di Kamis sore, lebih tepatnya Kamis sore tanggal 3, tanggal berapa? Kamis itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 Desember tahun ini kami mantan Kaprodi, Sekprodi atau Kaprodi dan Sekprodi baru sudah menerima surat tugas terkait dengan kepengurusan atau struktur prodi yang baru, dan tidak disangka sebetulnya saya terpilih menjadi prodi atau saya diberi amanah oleh pimpinan untuk memimpin atau untuk mengendalikan bahasanya prodi teknik elektro khususnya untuk tahun 2021 sampai tahun 2025 atau 4 tahun masa bakti. Ini merupakan amanah atau tanggung jawab yang besar bagi saya pribadi, karena track record saya di UMM ini bisa dikatakan masih bau kencur atau masih baru, sehingga saya masih butuh bimbingan, arahan, nasihat, kritik, saran dari dosen-dosen senior, yang banyak juga dosen-dosen senior itu sudah seumuran dengan bapak saya, karena memang ketika saya masih mahasiswa juga sebagian besar dari dosen-dosen elektro sudah menjadi dosen saya. Itu mungkin yang paling penting yang saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin kita akan coba perlahan-lahan meneruskan perjuangan Kaprodi Sekprodi sebelumnya, yaitu Pak Zul, Bu Nur Alif yang sudah 4 tahun ini memimpin prodi teknik elektro, begitu juga Pak Widi selaku Sekprodi teknik elektro yang sudah sangat banyak perkembangannya, sangat banyak kontribusinya di prodi teknik elektro ini. Semoga periode ke depan ini atau periode saya dengan Bu Mer bisa meneruskan perjuangan Pak Zul, Bu Alif sama Pak Widi bisa lebih baik lagi. Oke, salah satu kinerja yang perlu kami teruskan adalah akreditasi IAPI yang tahun ini alhamdulillah kemarin teknik elektro baru saja melaksanakan akreditasi IAPI, tapi memang pengumumannya belum keluar. Itu juga salah satu agenda kami yang harus kita teruskan, kita perbaiki, sehingga di tahun 2025 atau 2006 kita sudah bisa mendapatkan general accreditation dari IAPI. Karena memang dari catatan-catatan yang diberikan oleh asesor kemarin menjadi bahan revisi bagi kami untuk memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan standar IAPI, yaitu terkait dengan OBE atau Kaprodi ataupun Sekprodi sebelumnya sudah sangat banyak memberikan arahan atau bahasa Jawanya bisa dikatakan babat alas,
khususnya terkait dengan kurikulum IAPI. Itu menjadi pekerjaan kami, pejabat yang baru atau pimpinan yang baru, untuk membenahi yang sudah pernah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Jadi secara pribadi saya sangat bersyukur Kaprodi Sekprodi sebelumnya sudah mulai berani menginisiasi untuk mengakreditasikan prodi kita teknik elektro di tingkat akreditasi internasional, yaitu IAPI. Apa yang bisa Bapak bilang, katakan kepada semua sivitas akademi khususnya teknik elektro? Saya kira saya bukan Iron Man ataupun Superman yang bisa bekerja sendiri, yang bisa membuat jurusan ini lebih baik sendiri, yang bisa mengangkat nama prodi ini lebih baik atas kerja keras saya sendiri. Saya kira itu sangat mustahil dan tidak bisa, kecuali kami didukung oleh Bapak Ibu dosen teknik elektro yang lain, begitu juga didukung dengan staf yang ada di prodi teknik elektro, serta mahasiswa-mahasiswa yang kooperatif dengan program-program yang sudah kita rencanakan. Saya yakin hasil dari sebuah kinerja kita tidak akan membohongi ketika kita mampu bekerja sungguh-sungguh, ketika kita mampu istiqomah, ketika kita mampu ikhlas, dan kita juga pasti akan diberi kemudahan, visi misi atau tujuan target kita diberi kelancaran, insya Allah terkabul kalau kita punya niat yang baik. Niatnya adalah memajukan prodi, tidak ada yang lain kecuali itu. Mohon doa dan restunya kepada Bapak Ibu dosen khususnya teknik elektro beserta staf dan adik-adik mahasiswa teknik elektro. Semoga selama periode kami menjabat ini, apa yang diberikan kepada kami berupa amanah tanggung jawab, semoga tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan tidak ada hambatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik. Jadi kalau didapuk jadi ketua jurusan itu sebetulnya tugasnya tidak hanya administrasi tentang kurikulum saja, misalkan juga keberhasilan berjalannya kurikulum, tapi juga tentang mahasiswa. Kalau kita mengikuti borang akreditasi itu ada 9 kriteria, maka itulah yang harus dikerjakan oleh ketua jurusan. Artinya dikerjakan ini yang mengkoordinasikan untuk suksesnya, begitu. Kriteria 9 itu dikomandani oleh ketua jurusan, sehingga perlu koordinasi, perlu teamwork dengan dosen-dosen yang lain supaya tentang mahasiswa berjalan lancar, kurikulum berjalan lancar, kemudian jaminan mutunya juga berjalan lancar sesuai dengan kriteria di borang akreditasi. Jadi bukan aturan pribadi masing-masing ketua jurusan, tapi sudah ada panduannya itu di kriteria 9 borang akreditasi. Saya rasa itu aja. Saya rasa persiapan Pak Husnul dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua jurusan yang lama, Pak Husnul, secara manajerial siap. Kemudian secara pengalaman yang masalah kurikulum, masalah kemahasiswaan juga saya rasa juga sudah tidak. Selamat untuk Kaprodi dan Sekprodi Teknik Elektro yang baru. Semoga dapat bekerja amanah, bertanggung
depan yang lebih baik. Kepada teman-teman semua saya mengucapkan mohon maaf jika dalam selama kepemimpinan saya terdapat hal-hal yang kurang baik, dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kita sama-sama bisa mendukung Kaprodi dan Seprodi yang baru untuk melanjutkan kerja-kerja dan praktek baik yang sudah kita lakukan selama ini di Teknik Elektro UMM untuk semakin jaya dan semakin hebat lagi ke depan. Terima kasih.